Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Fatin Syahjuani, NPM 11190000076, Prodi PGSDC 2020. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan tersebut adalah tujuan perpustakaannya, koleksi yang tersedia masyarakat yang dilayani badan atau pihak yang berwenang menyelenggarakan perpustakaan tersebut. IFLA, International Federation of Library Association, mengelompokkan jenis-jenis perpustakaan ada 7. Yang pertama, perpustakaan nasional, yang kedua, perpustakaan umum, yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi, yang keempat, perpustakaan sekolah, yang kelima, perpustakaan khusus. Selain kelima jenis perpustakaan tersebut yang sudah saya jelaskan di atas, kita mengenal juga jenis-jenis perpustakaan yang lain, yaitu perpustakaan wilayah dan perpustakaan keliling. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Perpustakaan Nasional Indonesia didirikan di Jakarta. Yang pertama sebagai pusat referensi nasional, yang kedua sebagai perpustakaan deposit. Yang ketiga, perpustakaan nasional merupakan perpustakaan atau suatu badan yang menerbitkan bibliografi nasional yang merupakan suatu daftar buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional Indonesia dan pada perpustakaan lain di Indonesia, terbitan Indonesia dan tentang Indonesia. Bibliografi nasional Indonesia ini disebarluaskan juga ke berbagai instansi lain agar mereka juga mengetahui koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional pada beberapa waktu yang lalu berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sekarang telah diakui sebagai lembaga pemerintah non-departemen dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Yang kedua, fungsi perpustakaan umum. Perpustakaan umum atau public library. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Fungsinya yang pertama, pusat informasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pemakai. Yang kedua, preservasi kebudayaan, menyimpan dan menyediakan tulisan-tulisan tentang kebudayaan masa lampau, kini, dan sebagai pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pendidikan, mengembangkan dan menunjang pendidikan non-formuler di luar sekolah dan universitas dan sebagai pusat kebutuhan penelitian. Yang keempat, rekreasi, dengan bahan-bahan bacaan yang bersifat hiburan. Perpustakaan umum dapat digunakan oleh masyarakat pemakai untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi atau University Library, perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fungsinya yang pertama, jantung dari semua program pendidikan universitas yaitu perpustakaan, harus mampu membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis lembaga pendidikannya. Yang kedua, pusat alat-alat peragam mengajarkan atau Instructional Material Center. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, perpustakaan sekolah. Yang ketiga, fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Masyarakat pemakainya ialah para siswa, tenaga pengajar, dan staf sekolah lainnya. Fungsinya yang pertama, menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, merupakan sarana pengembangan bakat dan keterampilan. Yang ketiga, pusat media sekolah. Yang keempat, sarana penelitian sederhana. Yang kelima, sarana rekreasi. Selanjutnya, perpustakaan khusus atau special library. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi
yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Fungsi perpustakaan khusus ialah yang pertama, untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan persoalan. Yang kedua, untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, untuk kepentingan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor dan instansi tersebut. Yang keempat, sebagai tempat pemeliharaan dan perawatan dokumen dari kantor atau instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan. Fungsi perpustakaan wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perpustakaan referensi di wilayahnya, merupakan perpustakaan deposit yang bertugas mengumpulkan semua penerbitan di daerahnya, merupakan suatu badan yang bertugas membuat bibliografi, merupakan pusat kerjasama antar perpustakaan daerah, mempunyai wewenang untuk membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerahnya. Yang selanjutnya, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling pada prinsipnya merupakan perluasan dari pelayanan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling adalah merupakan jenis perpustakaan yang dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai. Fungsi perpustakaan keliling yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Yang kedua, pemerataan pengembangan pendidikan. Yang ketiga, sebagai media penerangan bagi masyarakat. Yang keempat, memasyarakatkan perpustakaan dan minat baca di kalangan masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.